Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, supaya kita lebih semangat lagi, bagaimana kita tepuk anak soleh dulu. Oke? 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita bisa dilancarkan dan bisa mendapat hikmahnya. Oke, sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Surat Al-Ma'un. Ibu sudah menyiapkan satu video. Nanti tugas anak-anak untuk mengamati, lalu mengikuti dan memahami isi dari arti surat Al-Ma'un tersebut. Oke, kita ke videonya. Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah, gimana? Mudah kan? Sudah diamati? Sudah ditirukan? Sudah bisa? Oke, pinter-pinter nih anak-anak ibu ini. Nah, siapa yang tahu surat Al-Ma'un itu turun di mana? Di Makkah. Sehingga surat Al-Ma'un itu disebut dengan surat Al-Makkiyah. Nah, kalau turun di Makkah kan namanya surat Al-Makkiyah. Kalau turun di Madinah namanya surat Al-Madaniyah. Nah, ini surat Al-Ma'un ini disebut surat Al-Makkiyah. Nah, jumlahnya itu ada berapa sih? Ada 7 ayat. Nah, arti dari surat Al-Ma'un ini yaitu barang berharga. Maksudnya yaitu di dalam surat Al-Ma'un ini menceritakan atau menjelaskan tentang hal-hal yang berguna terhadap manusia satu dengan manusia yang lainnya gitu. Ada pertanyaan? Sudah paham? Oke.
Nah, isi kandungan dari surat Al-Ma'un tersebut yaitu menceritakan tentang orang-orang yang disebut sebagai pendusta agama. Nah, di sini ada ciri-ciri orang yang pendusta agama, yaitu satu, orang yang suka menindas orang yatim, anak-anak yatim. Nah, seharusnya apa anak-anak? Kalau kita kenal sama orang-orang yatim, anak-anak yatim itu harusnya disayang, harusnya dihargain, bukan malah ditindas. Yang kedua yaitu tidak memberikan pertolongan kepada mereka yang fakir atau yang miskin. Jadinya kita itu tidak peduli gitu, tidak mau membantu mereka yang kesusahan gitu. Nah, seharusnya apa? Kita menolong, kita memberi semampu kita untuk meringankan beban mereka yang kesusahan, begitu. Nah, yang keempat, orang yang riya. Siapa yang tahu riya? Riya itu adalah orang yang sombong, orang-orang yang suka pamer. Anak-anak ibu ada yang kayak gitu? Tidak ya. Nah, orang-orang sombong itu contohnya kalau punya barang baru itu suka dipamer-pamerin, suka lihat-liatin gitu sama teman-temannya atau sama orang lain. Itu namanya riya. Nah, yang keempat yaitu orang yang sholat, orang yang sholat tetapi dia itu tidak mencerminkan orang yang sholat gitu. Contohnya dia sering ke masjid, dia sering beribadah, tetapi dia juga sering bergibah atau tidak mencerminkan hal-hal yang baik gitu, dan dia juga tidak memberi manfaat kepada orang lain gitu. Nah, itu tadi ciri-ciri atau contoh-contoh orang yang dinamakan pendusta agama. Semoga kita ibu, anak-anak ibu, murid-murid sekalian tidak termasuk dalam golongan seperti itu. Nauzubillahi min zalik. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai sini sudah paham? Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, ibu yang akan bertanya. Kita merefleksi dari awal tadi ya. Tadi surat Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Nah, diturunkan di mana? Di Makkah, sehingga disebut sebagai surat Makkiyah. Artinya yaitu barang berharga. Nah, setelah kita belajar tentang surat Al-Ma'un, apa sih hikmah yang bisa kita ambil? Nah, hikmah yang bisa kita ambil yaitu kita harus senantiasa menyayangi anak-anak yatim. Lalu, tidak boleh pamrih jika ada orang yang meminta pertolongan. Nah, yang ketiga, tidak boleh sombong, tidak boleh riak. Yang keempat, harus selalu memberi manfaat kepada orang lain. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak? Nah, kalau tidak, ibu cukupkan sampai sini. Jangan lupa untuk menyiapkan untuk materi minggu depan, yaitu tentang surat Al-Fatihah. Dipelajari dulu, nanti besok minggu depan kita bahas bareng-bareng. Oke. Nah, kalau gitu ibu cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat, diambil positifnya dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau gitu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.